Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Angsa Putih. Hei, siapakah mereka yang sedang naik kuda itu? Oh, rupa-rupanya seorang raja akan berburu binatang. Karena raja menyandang busur dan panahnya. Di depan gerbang istana, raja berjumpa dengan ketujuh putra-putrinya. 6 laki-laki dan 1 perempuan. Hai, anak-anakku. Mau kemana kalian? Ayah, Hai, Dahlia. Mengapa kau bawa bunga mawar? Ayah, kami akan pergi ke kuburan ibu. Oh, ya. Baik sekali. Kan ibu sudah setahun ini meninggal. Bukankah kita perlu menghormatinya? Ya, bagus sekali anak-anak. Nah, ayah akan berburu sekarang. Dan nanti hasil buruan ayah akan dimasak untuk menghormati ibumu. Baik, Ayah. ketujuh anak raja itu pergi ke kuburan ibunya. Sementara itu, iring-iringan sang raja telah sampai ke hutan. Hai, tadi rusa itu lari kemana? Oh, lihat itu. Kejar dia. Ayo terus kejar. Rusa itu lari terbirit-birit, meloncati pohon-pohon perdu, meloncati sungai kecil, dan menyelinap di pohon-pohon yang besar. Ayo pengawal, kepunglah. Kalian sebelah kiri dan aku sebelah kanan. Ayo kejar. Rusa itu terus berlari, ketakutan. Semakin lama rusa itu semakin masuk ke tengah-tengah hutan dan berlindung di pohon-pohon besar yang gelap. Yang nampak hanyalah remang-remang pohon-pohon besar, kekar dan hitam. Raja berhenti. Ia tidak melihat jejak rusa lagi. Pengawal! Tidak ada seorang pun yang menjawab. Raja tersesat sendirian di tengah hutan nan lebat. Raja menggigil ketakutan. Dan kudanya pun ikut merasakan. Pengawal! Tak seorang pun yang muncul. Raja tidak tahu lagi di mana jalan keluar dari hutan itu. Kuda itu dilarikan ke segala arah, tapi terhenti oleh pohon besar yang lebat. Oh, tenanglah Hitam. Oh, dengar Hitam, ada suara manusia. Oh, apakah sang raja tersesat? Keluarlah dari balik pohon itu. Oh, aku tidak sembunyi di balik pohon. Keluarlah. Ya, baiklah. Aku akan keluar. Asal raja tidak takut. Melihat gigiku seperti taring, mataku setengah juling, dan rambutku kusut bagai serat-serat kulit kelapa. Aku tidak peduli, keluarlah. Selamat pagi. Oh, tukang sihir. Jangan takut. Aku akan menunjukkan jalan keluar dari hutan lebat ini. Oh, terima kasih. Lekaslah naik ke kudaku. Ya, tapi ada satu syarat sang baginda. Katakan apa syaratnya? Ya, bahwa sang raja harus mengawini putriku. Oh, tidak. Terlalu berat itu. Baiklah, aku akan pergi. Dan semoga sang raja merasa senang hidup sendirian di sini tanpa sinar matahari. Nah, selamat tinggal.
Kawin dengan anak tukang sihir. Oh, lalu bagaimana dengan anak-anakku? Raja sangat sedih. Sekali lagi ia berusaha untuk keluar dari hutan lebat itu tanpa hasil. Akhirnya ia putus asa. Hai, tukang sihir, muncullah kembali. Tawaranmu saya terima. Baiklah. Memang aku belum pergi. Aku hanya bersembunyi di balik pohon. Mari, ikuti aku. Dan kau akan berjumpa dengan putriku yang elok sekali parasnya. Akhirnya sang raja bisa keluar dari hutan itu. Dan ia bertemu dengan putri tukang sihir itu. Namanya Kalandaru. Elok benar parasnya, tetapi raja tidak terpesona. Hati raja menggigil, ketakutan sekali. Tapi apa boleh buat? Putri Kalandaru diboyong ke istananya. Lalu upacara perkawinan pun dilangsungkan. Dahlia, Iya, Ayah. di mana kakak-kakakmu? Mereka sedang belajar perang, Ayah. Oh, cepat-cepatlah kalian berkemas-kemas. Oh, ada apa, Ayah? Aku takut kalau ibu tirimu membencimu. Mumpung ia belum tahu kalian, sebaiknya kalian bersembunyi di sebuah puri di tengah hutan. Di sana sepi, Ayah. Ya, daripada kalian diseksa oleh anak tukang sihir itu. Iya, Ayah. Putri Dahlia segera memberitahu kakak-kakaknya. Mereka lalu berkemas-kemas, pergi dengan kereta berkuda, diantar oleh seorang peri yang bijaksana dan baik hati. Dan mereka tinggal di puri istana, di tengah hutan yang tersembunyi. Dan bila raja ingin berjumpa dengan mereka, sang peri itu memberinya gelondong benang. Dan bila dijatuhkan, maka gelondong itu akan berjalan sendiri menuju puri itu. Hai, gelondong benang itu menggelundung sendiri. Ayo Hitam, ikuti dia. Dia akan menunjukkan tempat di mana anak-anakku disembunyikan. Begitulah, setiap kali raja rindu pada anak-anaknya, raja melepaskan gelondong benang itu. Tapi setiap kali raja pergi, permaisuri mencurigainya. Kemana gerangan perginya sang raja? Berburu? Apakah setiap 2 hari sekali berburu? Permaisuri tidak percaya. Ampun. Ya, karena aku sudah tidak setangkas ketika aku muda, Kalandaru. Apakah Baginda sudi membawakan aku seekor rusa muda? Baiklah, Kalandaru. Akan kutangkapkan seekor rusa muda bagimu. Permaisuri Kalandaru tetap tidak percaya. Ia bertanya kepada dayang-dayangnya, kemanakah gerangan perginya sang raja? Tak seorang pun menjawab, meskipun diberi hadiah emas dan berlian. Namun akhirnya ada seorang pengawal yang jahat membocorkan rahasia raja. Oh, kalau begitu, gelondong benang itu harus kucuri. Dan putra-putra raja itu akan kusihir semuanya. Setelah mencuri gelondong benang itu di kamar Sri Baginda, gelondong dilepaskan. Ayo, kita buka. Ayah datang. Selamat pagi. Hei, siapa kau? Aku adalah ibu tirimu. Ayolah, kalian kembali ke istana. Adik-adikku, ternyata ibu kita baik sekali. Baik, Bu. Ini aku membawa pakaian emas. Pakailah. Yang besar untuk si sulung. Kemudian nomor 2. Dan ini nomor 3. Nah,
Ini untuk nomor 4. Ku buat dengan bagus sekali. Kau ini 5 dan 6. Loh, masih 1. Oh, Dahlia sebentar lagi datang, Bu. Ia sedang mencari buah-buahan. Lekaslah, pakai baju emas itu. Ketika keenam putra raja itu mengenakan pakaian emas, mereka mendadak berubah menjadi angsa. Berbahagialah anak-anakku. Oh. Terpenuhilah dendamku. Keenam angsa itu terbang jauh sekali, meninggalkan puri yang sepi. Dahlia pulang dari hutan. Ia kaget menemukan puri yang kosong. Ia berteriak-teriak. Kak Alex, Kak Pana, Kak Mul. Dahlia hanya menemukan bulu-bulu angsa putih bertebaran di sekitar puri itu. Apakah mereka sedang berburu angsa? Hei, apakah itu? Oh, gelondong benang. Apakah mereka dibawa pulang oleh ayahku? Tapi mengapa tidak menunggu aku? Atau permaisuri itu datang kemari dan menyihir kakakku menjadi angsa? Oh, kalau itu yang terjadi, Tuhanku. Ya, Dahlia bertekad akan mencari tempat persembunyian kakak-kakaknya. Ia berjalan sendiri, masuk hutan, keluar hutan, menyeberang sawah, masuk kampung, keluar kampung. Hujan, panas, lapar dan haus dideritanya. Akhirnya ia sampai di suatu gubuk kayu. Lebih baik aku bersembunyi di bawah kolong tempat tidur itu. Ketika senja tiba, datanglah berbondong-bondong angsa putih dari sebelah utara menuju gubuk itu. Itulah angsa putih. Oh, tapi apakah mereka itu kakak-kakakku? Kemudian angsa-angsa putih itu menanggalkan bulu-bulunya. Berubahlah angsa-angsa itu menjadi manusia. Kakak-kakak Dahlia. Dahlia mengenali mereka. Mereka berpelukan dan menangis. Kak, mengapa menjadi begini? Hanya 1/4 jam saja aku menjadi manusia. Setelah itu, aku berubah menjadi angsa lagi, Dahlia. Oh, jangan. Kau tidak bisa menghalang-halanginya, Dahlia. Itu sudah nasibku. Aku harus menolongmu untuk tetap menjadi manusia. Oh, tidak bisa, Dahlia. Syaratnya berat sekali. Apa syaratnya? Kau harus merajut pakaian dari bunga aster. Jumlahnya 6 buah. Satu pakaian baru selesai selama 1 tahun. Dan selama kau merajut itu, kau tidak boleh bercakap-cakap atau mengucapkan sepatah kata pun. Ini berarti kau tidak boleh bercakap-cakap selama 6 tahun, Dahlia. Lihatlah, adik-adikku sudah berubah lagi jadi angsa. Dan aku yang terakhir. Selamat tinggal, Dahlia. Kak! Dahlia menangis. Namun setelah itu, ia bertekad membebaskan kakak-kakaknya dari tuah sihir itu. Ia berdiam di atas pohon. Setiap harinya merajut bunga aster. Ia tidak bicara dengan siapapun. Setiap pagi turun, mencari bunga aster, dan dilepaskan kelopak-kelopaknya dan dirajutnya. Betapa pelik dan susahnya. Namun semua itu dilakukannya demi keselamatan kakak-kakaknya.
Suatu hari, datanglah seorang pangeran muda berburu di hutan itu. Ia melihat seorang putri merajut di atas pohon. Hei! Siapa kau? Dahlia tidak menjawab. Mengapa kau di atas pohon itu? Dahlia tetap tidak menjawab. Ia mengira bahwa orang yang di bawah pohon itu adalah seorang penyamun. Maka ia menjatuhkan gelangnya. Hei! Apa maksudmu dengan gelang ini? Dahlia mengira bahwa penyamun itu masih meminta lebih. Maka sabuk emasnya dicopotnya dan dilemparkannya ke bawah. Hei! Apa maksudmu memberi sabuk emas ini? Aku tidak memerlukan ini semua. Aku hanya ingin tahu siapa kau. Aku adalah seorang pangeran yang berkuasa di daerah ini. Kemudian sang pangeran penasaran. Ia memanjat pohon, menurunkan Dahlia, dan membawanya pulang. Di istana, sang pangeran sangat terpesona pada kecantikan Dahlia. Tapi sayang, Dahlia tidak mau berbicara. Sepanjang hari ia merajut bunga aster untuk menyelamatkan kakak-kakaknya. Ibu, aku tidak akan kawin dengan siapapun kecuali putri itu. Dengan orang bisu itu? Ya. Tidak. Namun, pangeran itu tidak menaati larangan ibunya. Ia menikah dengan Dahlia. Ibu pangeran itu sangat benci sekali dengan seorang gadis bisu yang pekerjaannya setiap hari hanya merajut bunga aster. Ketika Dahlia melahirkan anak pertama, anak itu dicurinya, disembunyikan di suatu puri oleh ibu sang pangeran. Dahlia yang sedang tidur diolesi mulutnya dengan darah binatang. Lalu ia melapor pada pangeran. Anakku, Ya, Bu. lihatlah. Istrimu ternyata seorang manusia buas yang suka makan manusia. Bayi yang baru lahir dimakannya. Dia harus dihukum. Ah, tidak. Ya, baik sekali, Bu. Fitnahan ibunya tidak mempan. Ketika Dahlia melahirkan anak yang kedua, ia pun difitnah juga. Tetapi tetap tidak berhasil. Dan Dahlia tetap merajut bunga aster untuk menolong kakak-kakaknya. Dan tetap membisu. Tidak berbicara sepatah kata pun. Akhirnya, setelah 6 tahun perkawinan mereka, Dahlia melahirkan anak yang ketiga. Ibu sang pangeran sekali lagi menfitnah. Dan sang pangeran terpengaruh. Lihat, mana anakmu yang ketiga? Ya, mana? Lihat, ada darah di mulut Dahlia. Pasti anakmu telah dimakannya. Dahlia keturunan binatang buas. Ya, Bu. Aku percaya. Dahlia, kau seorang ibu yang jahat. Setiap kau melahirkan anakmu, kau makan anak itu. Besok pagi kau akan dibakar. Pagi-pagi benar, Dahlia telah diikat di atas tumpukan kayu. Namun, baju rajutan dari bunga aster tetap dibawanya. Baju itu sudah selesai semua. Dan sudah genap 6 tahun ia membisu. Ketika itu para petugas menyalakan apinya. Dan kayu itu menyala. Asap mengepul. Dahlia di atas tumpukan kayu itu sangat ketakutan sekali. Dan tidak disangka-sangka dari langit, datanglah 6 ekor angsa yang terbang menuju ke tempat Dahlia. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Dahlia segera melemparkan baju rajutan dari bunga aster itu kepada angsa-angsa itu. Ketika mereka memakainya, mereka semua berubah menjadi pangeran-pangeran muda yang tampan. Dan Dahlia mulai bicara lagi. Oh, kakakku, aku sangat gembira sekali. Jangan takut, Dahlia. Ayo adikku, kita padamkan api ini. Mereka bekerja dengan gesit sekali, dan api dipadamkan. Dahlia dilepaskan. Para petugas pada keheranan, dan sang pangeran datang berkuda. Hai, apa yang terjadi? Oh, pangeran,
inilah keenam saudara-saudaraku. Mereka telah disihir menjadi angsa. Hei, kau bisa bicara? Iya, kami telah ditolong oleh Dahlia. Karena Dahlia mau merajut baju bunga aster selama 6 tahun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Oh, Dahlia, sungguh mulia hatimu. Tapi mengapa kau memakan anakmu sendiri? Tidak, sang pangeran. Anak-anakku dicuri oleh ibu sang pangeran. Pangeran marah sekali. Segera menyuruh mengambil ketiga bayi itu. Dan ibu sang pangeran yang jahat itu dihukum bakar di api unggun. Pesta diadakan di istana untuk merayakan kebahagiaan keenam putra raja yang selamat karena hati mulia adik mereka, yaitu Dahlia. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection.